Halo guys, jumpa lagi sama Mimin kesayangan. Udah kangen belum sama Mimin? Hehehe. Kali ini Mimin bakal kasih cerita seru yang berjudul Throne of Steel. Oke, pasti kalian sudah nggak sabar kan? Jadi langsung saja kita cus tonton langsung videonya. Tapi sebelum itu Mimin kasih sedikit sinopsis ya. 6.000 tahun yang lalu Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dan 72 pilar Dewa Iblis turun dari langit. Semua makhluk terkontaminasi dengan nafas pilar Dewa Iblis dan langsung bermutasi menjadi makhluk iblis, lalu manusia memasuki zaman kegelapan. Setelah itu para praktisi manusia mengatur dari 6 kuil berdiri untuk memblokir kemajuan iblis. Secara bertahap membentuk situasi di mana manusia dan iblis hidup berdampingan. Protagonis Long Hao Chen bergabung dengan kuil kesatria, salah satu dari 6 kuil besar, untuk menjadi seorang ksatria untuk menyelamatkan ibunya. Dalam petualangan pertumbuhan selangkah demi selangkah, petualangan trik dan cinta serta persahabatan yang ditakdirkan terus terungkap. Long Hao Chen menganut semangat ksatria dan memenangkan pengakuan orang lain melalui kepribadian dan kerja kerasnya. Dia pertama kali membantu kelompok pemburu iblis nomor 1 dengan remaja berbakat lainnya di 6 kuil untuk melawan iblis, berjuang untuk kelangsungan hidup dan martabat manusia. Pada saat yang sama, ia mengorbankan hidupnya untuk melindungi pasangannya dan kekasih yang paling berharga. Dan situasi di dunia berubah secara tak terduga, lebih banyak konspirasi sedang terjadi, dan rahasia yang lebih dalam menunggunya untuk diungkapkan. Pada akhirnya, apakah Long Hao Chen bisa memenangkan persetujuan tahta ilahi dan naik ke kehormatan tertinggi di kuil kesatria? Apakah dia bisa menghadapi saat ketika semua kebenaran terungkap dan menyelesaikan krisis terbesar di seluruh dunia? Oke, langsung saja kita cus ke alur ceritanya. Let's go! Sejak hari itu dari malapetaka yang disebut kedatangan, muncul 72 pilar iblis dan 72 dewa iblis. Mereka berperang dengan umat manusia selama ribuan tahun. Ini adalah tahun ke-6172 iblis datang ke benua iblis suci. Pasukan pemburu iblis yang terdiri dari 6 kekuatan utama aliansi kuil berencana mengusir para iblis, kemudian membunuh dewa iblis ke-54 Lila Jin. Long Xinyu, San Sui, Lin Chen, Ruo Sui, Yin Sui Feng, dan Ren Wukoang bersama-sama menyatukan kekuatan untuk melawan Dewa Iblis. Namun mahkota Dewa Iblis ingin melarikan diri, mereka berusaha menghentikan karena jika tidak, mahkota Dewa Iblis akan dibangkitkan lagi dan usaha mereka menjadi sia-sia. Kaisar Iblis Feng Xiu tidak disangka datang sendiri secara langsung. Mereka berenam bermaksud untuk menyerang Kaisar Feng Xiu. Tapi hanya dengan menjentikan jarinya, Kaisar Feng Xiu membuat orang-orang ini kewalahan menghadapi kekuatannya. Selama bertahun-tahun seperti itulah cara mereka bertarung melawan iblis lagi dan lagi lalu kalah. Meski begitu, umat manusia tidak pernah menyerah untuk melawan. Setelah melakukan penyerangan anehnya, Kaisar Feng Xiu pergi begitu saja tanpa alasan pasti. Hari itu juga hal yang lain tidak diketahui terjadi. Istri kesatria Dewa Long Xinyu menghilang secara misterius. Karena kepergiannya, umat manusia mendapatkan kedamaian yang singkat dan nasib kedua ras diam-diam berubah. Malam itu karena kemunculan Kaisar Iblis menyebabkan bintang dan bulan mati. Tapi fajar akan terbit dari arah timur jauh, tiba-tiba bintang-bintang bersinar. 10 tahun berlalu setelah kejadian hari itu. Akademi merekrut beberapa orang yang ingin menjadi kesatria demi menyelamatkan umat manusia, melindungi kuil dan menjaga keluarga. Balza atau Baerza menginformasikan pada para murid yang sudah setahun masuk ke Akademi Kesatria untuk mengikuti ujian kekuatan spiritual. Orang yang mendapat lebih dari 10 poin akan dipromosikan menjadi pelayan kesatria dan terus berlatih di akademi. Dan untuk orang-orang yang tidak bisa mencapai target akan dipulangkan ke rumah. Diambil senjata dan peralatannya juga cairan esensi kultivasi. Ujian telah dimulai, beberapa orang ada yang lulus ujian dan ada juga yang tidak lulus.
Tiba giliran Long Hao Chen untuk maju, teman-temannya memberi semangat pada Hao Chen. Hao Chen memukul dan mendapatkan 9 poin. Dia memohon pada sang guru untuk memberikan satu kesempatan lagi. Tapi guru Baer hanya memberi satu kesempatan pada setiap orang. Jika guru Baer memberi kesempatan lagi pada Hao Chen, itu tidak akan adil bagi murid yang lain. Guru Baer akan mengambil senjata, peralatan juga cairan esensi kultivasi dari murid yang tidak lulus. Hal yang tidak terduga terjadi. Hao Chen berlutut pada teman-teman yang tidak lolos, memohon agar dia diberi kesempatan sekali lagi, karena dia punya alasan untuk tetap berada di kuil. Salah seorang siswa berkata pada instruktur, dia ingin memberi satu kesempatan lagi pada Long Hao Chen karena Hao Chen telah menghabiskan waktu untuk membantunya lulus ujian. Lalu seseorang juga berkata pada instruktur ingin memberikan Hao Chen satu kesempatan lagi. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Instruktur Baer kemudian teringat akan semua usaha dan kerja keras Hao Chen. Tapi sayangnya Hao Chen tidak memiliki kualifikasi, jadi menurut instruktur lebih baik Hao Chen menyerah lebih awal. Kelas menjadi gaduh karena mereka ingin Hao Chen diberi kesempatan sekali lagi. Mendengar kegaduhan itu, instruktur marah. Menurut instruktur itu adalah kelas terburuk yang pernah dia temui, tapi itu juga merupakan kelas paling setia. Dan karena semua murid memohon untuk Hao Chen, maka instruktur Baer akan memberinya kesempatan satu kali lagi. Jika Hao Chen bisa mengalahkan Jiang Hu, instruktur akan memberinya satu kesempatan lagi agar adil itu juga berlaku bagi para murid yang gagal. Instruktur meminta Jiang Hu untuk mengerahkan penuh kekuatannya. Jika tidak, instruktur Baer akan mencabut promosinya menjadi pelayan kesatria. Pertarungan pun dimulai. Dalam hal kekuatan spiritual, Long Hao Chen masih terpaut jauh. Dalam pertarungan, Hao Chen merasakan Jiang Hu sangat kuat, terutama kekuatan pinggangnya. Tapi Hao Chen bisa mengalahkan Jiang Hu dan berhasil mendapatkan 11 poin. Instruktur melihat Hao Chen dapat meningkatkan kekuatan secara instan dalam pertarungan. Tapi kekuatan spiritual yang dia keluarkan sebelumnya cukup rendah. Setelah kemenangan Hao Chen, teman-temannya jadi bersemangat untuk melawan Jiang Hu dan mengulang ujian. Di sisi lain, gerombolan serigala mengejar seorang gadis kecil yang menyelinap keluar dari kuil asasin. Gadis ini cukup sulit ditaklukkan. Saat dia menyerang serigala, dia mendapat goresan luka di kakinya akibat cakaran serigala. Para murid yang lulus ujian dijemput oleh orang tuanya, tapi Hao Chen merasa sedih karena tidak ada yang menjemputnya. Lalu datang instruktur Baer memberikan cairan esensi kultivasi barang berharga di kuil Ksatria yang memiliki efek memperkuat tubuh dan meningkatkan kekuatan spiritual. Instruktur Baer berkata pertarungan Hao Chen barusan adalah pertarungan anak paling berbakat yang pernah ia lihat. Dengan usaha dan cairan esensi kultivasi, kekuatan spiritual harusnya meningkat. Kemudian Jiang Hu memanggil Hao Chen untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan, Hu memberikan cairan esensi kultivasi untuk ibunya Hao Chen. Rupanya selama ini Hao Chen tidak pernah meminum cairan esensi kultivasi karena dia menyimpannya untuk ibunya yang sedang sakit. Berkat cairan itu, tubuh ibunya menjadi lebih baik, tapi Hao Chen hampir saja tidak lolos ujian. Hao Chen meminta Jiang Hu untuk pergi lebih dulu karena dia harus ke hutan mencari obat-obatan untuk ibunya. Namun di hutan dia bertemu dengan gadis yang dikejar oleh gerombolan serigala tadi. Long Hao Chen mendekati gadis itu untuk mengecek apakah dia baik-baik saja. Tapi gadis tampak kebingungan mencari sesuatu, kemudian dia menulis di tangan Hao Chen bahwa dia tidak bisa berbicara. Ada orang jahat yang mengejarnya dan akan segera datang. Gadis ini mengira Hao Chen adalah seorang perempuan. Gadis ini bergegas mengajak Hao Chen untuk kabur. Sebagai seorang laki-laki yang baru saja dipromosikan menjadi ksatria penjaga, dia tidak ingin kabur. Tiba-tiba para iblis serigala datang, kemudian Hao Chen bergegas menggendong gadis itu untuk kabur. Di tengah jalan mereka berdua terjatuh, mau tidak mau Hao Chen harus melawan iblis serigala ini. Hao Chen teringat akan perkataan sang instruktur bahwa iblis serigala mengandalkan serangan cakar dan gigi.
Hao Chen menyerang perut dan juga leher karena itu adalah kelemahannya. Hao Chen yang kalah jumlah dan kekuatan dibuat tidak berdaya oleh serangan serigala iblis. Meski begitu dia masih berusaha untuk melawan. Karena ketangguhan Hao Chen dibantai berkali-kali oleh iblis serigala, tapi saat ada kesempatan dia berhasil menusuk leher iblis serigala. Hao Chen mendekati sang gadis dan berkata dia masih bisa bertahan sebentar lagi. Lalu berpesan pada gadis itu agar pergi ke jalan belakang yang menuju ke kuil kesatria untuk mencari instruktur Balza. Tapi gadis itu memilih untuk tetap bertahan di sana membantu Hao Chen melawan para iblis serigala. Meskipun mereka berdua sama-sama terluka. Saat iblis serigala hampir menerkam, sang gadis kembali teringat saat dirinya dibuang dan dijadikan reinkarnasi Sain yang tidak bisa punya teman, tidak memiliki kebebasan, hanya bisa terus berlatih dan kehilangan 6 indera. Bahkan jika dia harus kehilangan hidupnya, dia juga tidak punya pilihan. Karena mereka memiliki misi harus berkorban untuk semua orang. Lalu serigala itu menghilang begitu saja setelah mendapat serangan dari seseorang misterius. Pria ini bermaksud mengajak sang gadis untuk ikut bersamanya. Tapi karena Hao Chen tahu gadis ini tidak ingin pergi, dia mencoba untuk menahannya. Lalu pria ini membuat Hao Chen pingsan. Hal itu dilakukan untuk kebaikan Hao Chen. Serangan iblis serigala tadi menghancurkan 5 organ dalamnya serta mematahkan tulang rusuk dan dadanya. Gadis ini memohon pada sang pria untuk membantu Hao Chen. Pria ini setuju asalkan sang gadis tidak melarikan diri lagi dan harus menyelesaikan ujian reinkarnasi Sain. Setelah kesepakatan disetujui, pria ini melakukan ritual untuk menyembuhkan Hao Chen yang terluka parah dan hampir tidak bisa bertahan. Meskipun saat melawan serigala Hao Chen cukup berani dan gesit, namun tidak disangka kekuatan spiritualnya sangat rendah. Pria berjubah ini merasa Hao Chen hanya laki-laki tanpa bakat yang sulit mendapat pencapaian dalam hidup. Hao Chen telah disembuhkan menggunakan kekuatan tungku. Membantunya memilah 12 meridian dan membakar kotoran dalam tubuhnya, setidaknya potensinya akan naik 1 tingkat. Setelah pergi, Cai Er memberikan cincin pemberian tuannya pada Hao Chen. Dan akhirnya pria berjubah menarik Cai Er pergi. Saat terbangun, Hao Chen mencari Cai Er yang tidak ada di sekeliling. Dia merasa kejadian itu hanya mimpi karena luka di tubuhnya telah hilang. Namun dia melihat cincin yang dipasang Cai Er di jarinya. Juga merasa pedangnya sangat ringan. Tidak terasa hari mulai gelap, Hao Chen pun bergegas pulang. Sejak saat ras iblis datang ke benua iblis suci, mereka dengan gila membantai umat manusia. Demi meneruskan warisan umat manusia, kekuatan umat manusia membantu 6 kuil untuk memimpin umat manusia melawan iblis dan menjaga tanah suci terakhir. Sedangkan tujuan Hao Chen menjadi seorang kesatria adalah untuk melindungi umat manusia dan melindungi orang yang disayang. Sesampainya di rumah, Hao Chen disambut oleh sang ibu yang sedang mencuci baju. Dia berkata telah lulus ujian dan menjadi kesatria pelindung yang akan melindungi ibunya dan tidak akan membiarkan ibunya diganggu lagi. Hao Chen mengajak ibunya pulang untuk membuatkan sup dari bahan-bahan yang telah diambil. Sambil membuat sup, ibunya menceritakan tentang kesatria yang melawan dan nyaris menghentikan serangan Kaisar Iblis. Tapi kesatria itu terluka parah lalu menghilang. Diam-diam Hao Chen menuangkan cairan esensi kultivasi pada sup yang dibuat untuk ibunya. Ibunya ingin Hao Chen berjanji untuk berusaha menjadi kesatria yang kuat. Hao Chen juga meminta ibunya untuk berjanji agar cepat sembuh. Sambil berbaring di tempat tidur tanpa sadar, Hao Chen teringat pada Cai Er dan mengkhawatirkannya. Tapi karena merasa malu, Hao Chen menepis pikirannya tentang Cai Er. Sementara itu ibunya yang sedang mengambil jemuran didatangi oleh seseorang. Ibunya mengira itu adalah orang yang akan melondri baju, jadi ibu Hao Chen meminta orang itu untuk menaruh bajunya karena hari ini sudah malam. UR orang ini memanggil ibu Hao Chen. Ibu Hao Chen menoleh dan melihat ternyata itu adalah Xing Yu. UR menangis terharu bisa melihat kembali suaminya. Ternyata selama bertahun-tahun Xing Yu telah mencari UR kemana-mana, tapi belum juga bertemu. Xing Yu mengira UR menghindarinya, tapi UR tidak bermaksud menghindarinya.
Dia hanya ingin menjaga putra mereka dengan baik. Xing Yu terkejut, dia baru tahu bahwa selama ini mereka memiliki seorang putra. Pagi harinya, Hao Chen datang lebih awal ke kuil untuk mencoba memukul alat pengukur kekuatan spiritual. Dalam sekali pukul, Hao Chen mendapatkan 25 poin dan senjatanya pun patah. Patahan senjata Hao Chen ini mengenai Xing Yu ayahnya. Tapi Xing Yu membuat kesepakatan dengan Yu Er untuk menyembunyikan dulu hubungan Xing Yu dengan Hao Chen. Karena selama bertahun-tahun tidak ada di sisinya, Xing Yu akan mencari kesempatan untuk mengenal Hao Chen dan membuat Hao Chen perlahan-lahan menerimanya sebagai ayah. Xing Yu menyebutkan informasi lengkap tentang data diri Long Hao Chen. Hao Chen pun terheran-heran karena dia tidak mengenal Xing Yu, tapi Xing Yu bisa tahu biodata dirinya. Kemudian instruktur Balze datang memberitahu Hao Chen bahwa Tuan Xing Yu datang dari kuil kesatria kota Hao Yue dan memilih Hao Chen untuk menjadi murid pribadi selama 3 tahun. Instruktur Balze memberikan batu kebangkitan yang dipesan oleh Tuan Xing Yu. Batu kebangkitan ini akan digunakan untuk melakukan upacara kebangkitan ilahi pada Hao Chen. Instruktur Balze merasa upacara ini akan beresiko pada Hao Chen yang masih sangat muda. Namun Tuan Xing Yu meminta instruktur Balze untuk tidak khawatir karena dia sudah punya rencana sendiri. Tuan Xing Yu membawa Hao Chen terbang menuju sebuah tempat. Hao Chen juga sangat senang karena ini pengalaman pertamanya terbang. Hao Chen bertanya pada Tuan Xing Yu, keterampilan apa yang dia pakai juga berada di tingkat kesatria berapa. Bukannya menjawab, Tuan Xing Yu balik bertanya pada Hao Chen tentang berapa banyak tingkatan kesatria. Hao Chen pun menjawab sesuai pengetahuannya berdasarkan pembagian kekuatan spiritual kesatria dibagi menjadi 9 tingkatan. Lalu Tuan Xing Yu memberitahu Hao Chen sebagai seorang kesatria agar bisa naik tingkat lebih cepat, mereka membutuhkan upacara kebangkitan ilahi. Itu adalah upacara kesatria yang paling penting karena dapat merangsang kekuatan spiritual bawaan yang tersembunyi. Mendengar itu, Hao Chen sedikit khawatir. Dia merasa kekuatan spiritual bawaannya rendah. Dia juga merasa tidak pantas menjadi murid dari Tuan Xing Yu. Tapi Tuan Xing Yu tidak peduli tentang tingkat kekuatan spiritual bawaan, karena upacara kebangkitan ilahi terhubung dengan kesadaran si kesatria. Tingkatan pertama dalam upacara kebangkitan ilahi adalah dengan bantuan batu kebangkitan untuk menyingkirkan kotoran dalam tubuh untuk pemurnian kekuatan cahaya. Karena Hao Chen masih sangat muda, maka prosesnya akan lebih menyakitkan. Tuan Xing Yu sudah menyusun formasi untuk melindungi tubuh Hao Chen. Jika ada bahaya, Tuan Xing Yu akan segera mengakhiri upacaranya. Karena tubuh Hao Chen telah dibersihkan dan dipilah 12 meridiannya, dia tidak merasakan apapun. Jadi upacara dilanjutkan ke bagian utama, di mana permata mulai bermunculan untuk mewakili kemuliaan tertinggi kesatria. Xing Yu 老师，我会加油的。说的话，不管发生什么，觉醒之时，帮你剔除体内杂质。开始了。骑士的10大守则是什么？ Setelah mendapatkan 13 poin kekuatan, Hao Chen berhenti meningkat. Di alam kesadaran, seseorang meminta Hao Chen untuk mencabut pedang yang menancap dan mengakhiri ujiannya. Lalu Hao Chen ingat pesan Tuan Xing Yu untuk berani menghadapi apapun yang terjadi. Hao Chen memberanikan diri dan mencoba menarik pedang tersebut. Sementara Tuan Xing Yu yang tidak melihat peningkatan pada kekuatan spiritual Hao Chen bermaksud untuk menghentikan upacara, tapi tiba-tiba tubuh Hao Chen menarik semua elemen cahaya dan mengaktifkan 90 poin dalam satu gerakan. Setelah berhasil mencabut pedang itu, Hao Chen mendapat berkat karena tidak takut kegelapan. Tapi berkat selalu disertai dengan kutukan di mana Hao Chen akan melalui ujian yang panjang dan menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Hao Chen harus bertahan hidup dengan semangat kesatria dan tidak takut apapun. Bahkan jika perlu harus mengorbankan nyawanya. Upacara berakhir, Hao Chen sedikit lagi akan mendapatkan kekuatan bawaan sepenuhnya. Setelah mengalami kesakitan yang luar biasa dan pertolongan dari Tuan Xing Yu, Hao Chen terjatuh tidak sadarkan diri. 结束。你害怕吗？ Setelah bangun, Hao Chen dan Tuan Xing Yu berendam di kolam air panas.
Meskipun sudah lama tinggal di gunung, Odin, Hao Chen baru tahu tentang kolam itu. Tuan Xingyu masih berpikir tentang upacara yang dilakukan barusan. Dalam sejarah, upacara kebangkitan ilahi yang membangkitkan lebih dari 90 poin disebut sebagai Putra Cahaya, sedangkan Hao Chen memiliki 97 poin. Jika tidak menyegel kekuatannya yang terbangun tepat waktu, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan dalam sejarah kuil suci kesatria, tidak pernah ada Putra Cahaya maupun Dewa Cahaya. Tuan Xingyu menunjukkan Kaisar Iblis Feng Xiu yang juga musuh bebuyutannya. Selama umat manusia bisa membunuhnya, klan Iblis tidak akan semena-mena lagi. Kedepannya Tuan Xingyu akan menetapkan tujuan pelatihan khusus untuk Hao Chen. Tujuannya yaitu menjadi kesatria terkuat dalam sejarah, berjuang bersama Tuan Xingyu mengalahkan Kaisar Iblis Feng Xiu. Di sisi lain, Cai Er hanya duduk sendirian mendengarkan orang-orang yang sedang bercengkrama dengan teman-temannya. Sang penjaga meminta maaf pada Cai Er yang merindukan dunia luar. Ini semua karena hanya Cai Er yang bisa menjadi sains reinkarnasi dan menjadi pembunuh terkuat dalam sejarah benua iblis suci. Dengan membunuh Kaisar Iblis Feng Xiu, maka umat manusia akan punya harapan. Sementara itu, demi mengalahkan Kaisar Iblis Feng Xiu, Tuan Xingyu akan memberikan rencana pelatihan yang ketat. Pada latihan pertama, Hao Chen dimasukkan ke dalam sebuah gua untuk bertarung dengan burung hantu mata yang merupakan binatang iblis tingkat rendah. Burung hantu mata memiliki kelebihan pada kecepatan dan metode serangan dengan gigi yang tajam. Gua ini sangat gelap hingga Hao Chen tidak bisa melihat apapun. Tapi Guru Xingyu meminta Hao Chen untuk menggunakan indera pendengar, penciuman, menyentuh, bahkan merasakan. 萧影，一种低级魔兽。剑，但你还有听觉。Siang harinya, Hao Chen harus membaca buku saat dia menyembuhkan diri di sumber air panas. Dia harus mengingat semua pengetahuan tentang binatang iblis. Sedangkan sore harinya, Hao Chen harus melakukan latihan fisik, kekuatan penyerang, kecepatan semua sangat diperlukan. Dengan tubuh yang kokoh baru bisa menahan pelatihan yang keras. Dalam pelatihan ini, Hao Chen tidak memiliki waktu untuk beristirahat kecuali saat makan. Namun Hao Chen tidak menyerah karena teringat dengan ibunya, orang paling disayang dan ingin dilindungi. Tuan Xingyu mengajak Hao Chen ke suatu tempat. Sampai di tempat tujuan telah dihidangkan berbagai makanan lezat memenuhi meja. Tiba-tiba saja Hao Chen berlutut pada Tuan Xingyu. Hal ini membuat Tuan Xingyu marah besar karena tidak suka melihat pria dengan mudah merendahkan diri. Padahal Hao Chen berlutut hanya untuk memohon agar dia diizinkan untuk membungkus semua makanan dan diberikan pada ibunya, yang tidak pernah makan makanan lezat. Mendengar itu, Tuan Xingyu sangat terpukul mengetahui anak dan istrinya selama ini hidup menderita. Saking terpukulnya, Tuan Xingyu pergi begitu saja meninggalkan Hao Chen. Karena merasa bersalah, Hao Chen menyusul Tuan Xingyu dan berjanji akan berusaha menjadi lebih kuat dan berjanji juga tidak akan pernah berlutut untuk siapapun. Tuan Xingyu tahu kegelisahan Hao Chen jika diusir dari kuil kesatria. Dia takkan pernah bisa mendapatkan cairan esensi kultivasi untuk ibunya. Tuan Xingyu memberitahu bahwa di luar kota Odin, di perbatasan aliansi di setiap tempat ada ras iblis. Ada saudara-saudara mereka yang menumpahkan darah dan selalu menjaga pertahanan terakhir dengan nyawa mereka. Hanya untuk keamanan semua orang. Mereka lah yang menerangi negeri ini dengan nyawa mereka. Masing-masing dari mereka berubah menjadi binatang di malam yang gelap. Menurut Tuan Xingyu, kesatria tidak sesederhana seperti meneriakkan slogan dan mengambil cairan esensi kultivasi. Karena yang menerangi mereka adalah roh para kesatria, juga kemuliaan para kesatria yang bertujuan untuk melindungi umat manusia. Sebagai ketua aliansi kuil suci kesatria selalu berada di garis depan. Setiap kali bertarung itu mungkin waktu terakhir mereka. Meski begitu, Hao Chen ingin berlatih keras dan tidak akan melarikan diri karena dia ingin menjadi kesatria sejati. Setelah itu, Tuan Xingyu membawa Hao Chen ke ruang warisan dalam cincin warisan. Juga tempat di mana Hao Chen kelak akan belajar keterampilan baru. Di tempat itu ada banyak kartu keterampilan dan setiap kartu mewakili satu keterampilan. Semua keterampilan rahasia dari kuil kesatria ada di sana
termasuk yang diciptakan sendiri oleh Tuan Xingyu. Kartu ini disebut keterampilan rahasia karena itu adalah keterampilan tingkat tertinggi dari setiap kuil. Dan sangat sulit mendapatkan keterampilan ini karena itu adalah kartu andalan tiap kuil. Untuk keterampilan buatan Tuan Xingyu sendiri, dengan kekuatan Hao Chen saat ini mungkin belum bisa mempelajarinya. Kemudian Tuan Xingyu menobatkan Hao Chen dengan pedang kesatria mahkota yang membawa kemuliaan. Mulai saat itu, hidup Hao Chen akan menjadi milik aliansi kuil berjuang untuk melindungi umat manusia dan mati di medan perang tanpa penyesalan. Cincin warisan akan mewarisi kemuliaan kesatria. Warisan untuk melindungi umat manusia akan diwariskan pada Hao Chen. Setelah Hao Chen diterima oleh cincin warisan sebagai tuannya, otomatis Hao Chen menjadi pemilik ruang warisan. Tapi karena mana Hao Chen yang masih terlalu lemah, dia masih tidak mampu mengendalikan sebagian besar keterampilan di sana. Hanya ketika kemampuannya mencukupi, mereka akan terbuka sendiri untuk dipelajari. Tuan Xingyu mengambil sebuah kartu yang akan menjadi keterampilan pertama untuk dipelajari Hao Chen. 则英灵长存沙场终生。只有当你的能力达到，即日起，你的生命属于圣剑联盟。这是你要学习的第一个技能。 Tuan Xingyu meminta Hao Chen meletakkan tangannya di atas, memfokuskan hati dan menggunakan mana untuk mengaktifkan kartu. Setelah berhasil mengaktifkan kartu, Tuan Xingyu mengajarkan keterampilan kartu tersebut pada Hao Chen dan menyuruh Hao Chen untuk mempraktekkan. Jiang Hu dan salah seorang temannya bertarung dengan binatang iblis di hutan. Setelah beberapa lama melakukan latihan, akhirnya Hao Chen bisa pulang untuk menemui ibunya. Di tengah perjalanan, dia mendengar suara Hu. Kemudian Hao Chen bergegas pergi ke hutan untuk membantu Jiang Hu. Hao Chen meminta teman-temannya untuk menyelamatkan Jiang Hu. Sementara dia bertarung melawan kadal ekor kalajengking. Serangan Hao Chen sempat menghentikan si kadal. Hao Chen merasa kekuatan dan kecepatannya telah banyak meningkat. Kemudian Hao Chen ingat saat Tuan Xingyu pernah berkata bahwa kadal ekor kalajengking memiliki cangkang keras dan kait ekor beracun. Kelemahan hewan ini berada pada perutnya, maka dari itu Hao Chen menargetkan perut kadal sebagai sasarannya. Setelah mendapat serangan dari Hao Chen, si kadal mengibas-ngibaskan ekornya untuk mengeluarkan asap agar Hao Chen tidak bisa melihatnya. Tapi karena sebelumnya Hao Chen telah berlatih di dalam gua gelap, dia menggunakan indera yang lain untuk mengetahui serangan dari kadal ekor beracun. Saat Hao Chen memiliki kesempatan untuk bisa dekat dengan kadal ekor beracun, dia mengumpulkan kekuatannya untuk menendang perut sang kadal. Ketika kadal tidak berdaya, dia menusuk perut kadal ekor beracun dengan pedang putih murni. Berkat pelatihan ketat dari Tuan Xingyu, Hao Chen berhasil mengakhiri pertarungannya dengan kadal ekor beracun tanpa luka yang berarti. Jiang Hu mendekati Hao Chen untuk mengecek keadaannya, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Mereka sangat kagum dengan kemampuan Hao Chen yang hanya dengan pedang bambu bisa mengalahkan kadal ekor beracun. Melihat kemampuan Hao Chen yang meningkat dengan cepat dalam beberapa hari, Jiang Hu merasa minder. Dia bahkan menolak ajakan Hao Chen untuk mampir ke rumahnya. Kemudian muncul dua buah lingkaran api dan dua orang kakak beradik bernama Leng Bufang dan Leng Buding. Leng Bufang bertanya pada Hao Chen apakah dia menjual monster kadal ekor kalajengking ini. Hao Chen bingung karena dia tidak tahu kalau mayat monster ini ternyata bisa dijual. Rupanya Leng Bufang dan Leng Buding adalah pembeli profesional yang membeli mayat monster. Bufang menawarkan 1 koin emas untuk monster tersebut. Tapi Buding tidak mau berbohong dalam bisnis, akhirnya mereka menawarkan 3 koin emas. Mengetahui bahwa monster ini bisa dijual, Hao Chen merasa mendapat kesempatan untuk mencari uang, agar ibunya tidak perlu lagi bekerja. Dia pun setuju menjual monster kadal ekor raksasa kepada Leng Bufang dan Leng Buding. Setelah transaksi selesai, dua kakak beradik ini pergi. Mereka juga berpesan pada Hao Chen apabila ingin menjual monster bisa mendatangi mereka lagi. Hao Chen pulang ke rumah dan langsung memeluk ibunya. Dia juga senang karena akhir-akhir ini ibunya terlihat lebih sehat.
Hao Chen mengadu pada ibunya karena dia mendapat latihan ketat, bahkan saat tidur juga tetap harus berlatih. Tapi sang ibu berkata semua yang dilakukan Tuan Xingyu demi kebaikan Hao Chen. Sang ibu meminta Hao Chen untuk masuk ke rumah karena ia telah menyiapkan banyak makanan lezat untuk anaknya. Lalu Hao Chen masuk membawa buah-buahan segar dan sayuran yang dia ambil dari hutan. Dia juga memberikan surat yang dititipkan Tuan Xingyu untuk ibunya. Setelah selesai makan, ibunya memberikan tali baru untuk Hao Chen yang bisa membuatnya aman. Sambil dipasang tali yang baru, Hao Chen bertanya pada ibunya tentang isi surat Tuan Xingyu. Karena setelah membaca surat itu, sang ibu terlihat senang. Tapi ibunya berkata bahwa Tuan Xingyu memuji anaknya, maka dari itu dia sangat senang. Hao Chen agak ragu Tuan Xingyu memujinya. Meskipun Hao Chen tahu Tuan Xingyu baik, tapi dia selalu memasang wajah dingin. Saat Hao Chen memperagakan menjadi Tuan Xingyu, ibunya melihat cincin di jari Hao Chen. Ibu Hao Chen melihat cincin yang di dalamnya tertulis tulisan kuno yaitu, "Jangan lupakan aku." Hanya melihat tulisan itu, ibunya langsung tahu bahwa cincin itu dari seorang gadis. Sementara itu, Cai Er bersiap untuk melakukan ujian putaran keempat, yang dalam setiap putaran dia akan kehilangan keenam inderanya. Dalam putaran selanjutnya, Cai Er harus bersiap untuk kehilangan indera penglihatannya. Cai Er sedih karena dia tidak akan bisa melihat wajah Hao Chen lagi. Meski begitu, dia tetap menjalani tes ini. 你的第4轮试炼，你准。 Setahun telah berlalu, Long Hao Chen akan menerima tantangan baru dan diminta untuk menunjukkan apa yang telah dia pelajari selama 1 tahun lalu. Tantangan ini berada di Kota Bulan. Saat Hao Chen berada di Kota Bulan, orang-orang melihatnya keheranan karena berjalan dengan membawa pedang besar. Hao Chen menjelajahi kota dan pergi ke kuil kesatria cabang Kota Bulan. Selain kemegahan gedung kuil kesatria di cabang Kota Bulan, penjagaan di sana juga sangat ketat. Saat Hao Chen akan memasuki kuil, dia dihadang oleh 2 orang penjaga. Lalu Hao Chen berkata dia berasal dari kuil cabang Odin yang datang untuk bertemu ketua kuil Nalan. Tapi tetap saja kedua penjaga ini menyuruhnya untuk pergi. Kemudian datang seorang wanita yang meminta para penjaga untuk melonggarkan aturan. Li Xin, kesatria kuil bulan, menjulurkan tangannya pada Hao Chen untuk mengajaknya pergi menemui Paman Nalan. Ketika meraih tangan Li Xin, Hao Chen merasa Li Xin sama sepertinya memiliki tangan besar karena latihan. Li Xin adalah murid langsung dari ketua kuil Nalan dan kesatria wanita paling berbakat mawar neraka. Hao Chen sangat senang melihat kemegahan di dalam kuil kesatria. Di sana juga ada tahta segel yang melambangkan kemuliaan tertinggi kuil kesatria, artefak yang hanya dimiliki oleh kesatria tahta segel ilahi. Setiap tahta memiliki tanda yang ditinggalkan oleh para dewa. Dan kesatria tingkat 9 yang dikenali oleh mereka biasa disebut kesatria segel ilahi. Setiap kesatria segel ilahi memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis. Itulah tujuan akhir dari semua kesatria. Untuk menjadi kesatria segel ilahi tidaklah mudah. Bahkan dalam aliansi hanya ada 3 kesatria tahta ilahi. Li Xin sendiri adalah kesatria wanita tingkat 3. Hao Chen yang melihatnya sangat kagum karena baru pertama kali melihat kesatria wanita. Untuk itu, Li Xin meminta Hao Chen untuk tidak khawatir karena dia dulu juga menyamar sebagai laki-laki agar bisa menjadi seorang kesatria. Li Xin mengira Hao Chen adalah seorang anak perempuan karena dia terlihat manis. Tapi Hao Chen berusaha menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang laki-laki. Ketua Nalan datang dan bertanya pada Li Xin siapa gadis kecil yang berada di depannya. Ternyata usaha Hao Chen untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak laki-laki begitu sia-sia. 星儿，这小姑娘是谁呀？我本来就是男生啊，男生。我不是小姑娘，别假装男孩啦。 Dunianya runtuh karena banyak orang mengira dia seorang gadis. Li Xin menjawab anak yang baru dikenalnya ini dianggap sebagai adiknya yang datang membawa surat dari gurunya untuk Tuan Nalan. Tuan Nalan begitu terkejut melihat isi surat yang dibawa oleh Hao Chen
hingga daging ayam yang digiginya terjatuh di lantai. Tuan Nalan berkata Hao Chen dikirim oleh Tuan Xingyu untuk 3 tugas. Tugas yang pertama yaitu berpartisipasi dalam ujian calon kesatria. Li Xin kaget karena Hao Chen masih terlalu muda untuk berpartisipasi dalam ujian calon kesatria. Hao Chen dibawa ke aula di mana ada seseorang yang kebetulan akan mengikuti ujian calon kesatria. Orang ini terlihat gagah dan menyeramkan, namun sayang kekuatan spiritualnya tidak bisa mencapai batas untuk bisa menjadi kesatria. Untuk bisa lolos dalam ujian ini harus mendapatkan 100 poin. Lalu Tuan Nalan meminta Hao Chen untuk mencoba. Li Xin heran kenapa guru Hao Chen memintanya mengikuti ujian di usia begitu muda. Lalu Tuan Nalan berkata untuk tidak meremehkan Hao Chen karena Tuan Xingyu mengirimnya ke sini pasti ada alasan tertentu. Hao Chen memukul alat penguji kekuatan spiritual dan mendapat poin 107. 不行了，小孩，情人教107。 Pencapaian Hao Chen ini membuat orang-orang terkejut karena dia masih begitu muda, tapi berhasil lolos dalam ujian. Bahkan menjadi kesatria kuasi termuda dan berbakat dalam sejarah kuil bulan, dan berada dalam urutan teratas daftar jenius. Daftar jenius adalah daftar yang mencatat kesatria kuasi terkuat di kuil bulan. Semakin muda mereka seorang kesatria kuasi, semakin besar potensi yang dimiliki, juga semakin tinggi peringkatnya. Li Xin sendiri sejak masuk dalam daftar jenius selalu di posisi pertama selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh seorang anak. Pria yang gagal dalam ujian kembali menghampiri Hao Chen. Dia heran kenapa dia yang memiliki lengan lebih tebal dari pinggang Hao Chen tidak lolos dan Hao Chen bisa lolos. Pria ini merasa ada kecurangan dalam kuil. Tentu saja hal ini membuat Tuan Nalan marah dan mengusir si pria besar. Namun pria ini tidak terima diusir oleh Tuan Nalan. Dengan lagak yang sombong dia ingin menyerang Tuan Nalan, tapi belum saja tangannya menyentuh Tuan Nalan dia sudah dihempaskan oleh kekuatan Tuan Nalan. Pengawal mengancam si pria besar untuk menghentikan kelancangannya. Jika tidak, dia akan didiskualifikasi dari promosi calon kesatria dan akhirnya pria ini pergi. Hao Chen berhasil menyelesaikan tugas pertama yang diberikan Tuan Xingyu. Tapi Tuan Xingyu berpesan jika Hao Chen ingin menjadi kesatria kuasi, maka harus menyelesaikan tugas kedua. Tugas keduanya adalah melawan kesatria tingkat 3 selama 15 menit. Li Xin kembali dibuat terkaget bagaimana bisa kesatria kuasi tingkat 2 melawan kesatria tingkat 3. Li Xin khawatir dengan Hao Chen, jadi dia mengajukan diri untuk menjadi lawan Hao Chen. Tuan Nalan pun mengizinkan mereka untuk bertarung. Dengan senjata masing-masing mereka memulai pertarungan. Hao Chen menyerang dengan pedang putih sejati gerakan pertama dan kedua. Meski begitu mudah, tapi Hao Chen telah menguasai keterampilan bertarung dengan sangat baik. Tuan Nalan berkata Tuan Xingyu berhasil menemukan orang yang sangat berbakat. Li Xin semakin serius dalam pertarungan ini, begitu juga dengan Hao Chen, yang bahkan bisa membuat Li Xin menggunakan formasi Ascension. Li Xin mengeluarkan tebasan pedang cahaya. Tuan Nalan dan Li Xin khawatir Hao Chen akan terkena pedang tersebut, tapi ternyata Hao Chen bisa menangkisnya. Tuan Nalan kagum Hao Chen menggunakan tangkisan ilahi yang merupakan keterampilan rahasia di kuil kesatria. Keterampilan ini dapat mengerahkan kekuatan kuat yang melampaui level seseorang dengan kekuatan Dewa Cahaya. Tangkisan ilahi adalah keterampilan dasar dalam teknik pertahanan ilahi. Hanya kesatria cahaya tingkat 6 yang dapat mempelajarinya. Karena Hao Chen berhasil menyelesaikan tugas keduanya, Tuan Nalan pun memberikan rencana kesatria kuasi yang di atasnya memiliki lambang unik dari kuil bulan. Kemudian Tuan Nalan akan memberitahu tugas ketiga Hao Chen,
yang mungkin akan membutuhkan bantuan Shin Er. Senior Shin mengajak Hao Chen untuk room tour di kuil kesatria. Dia menunjukkan serikat petualang yang akan menjadi tempat Hao Chen menyelesaikan tugasnya. Di tempat itu, Hao Chen bertemu dengan pria besar yang gagal ujian. Pria ini mengumpulkan teman-temannya dan berkata Hao Chen adalah seorang penipu. Pria itu memprovokasi teman-temannya bahwa dia melihat Hao Chen berbuat curang di kuil bulan hari ini. Jika bukan karena uang yang banyak atau meminta bantuan ayahnya untuk memberikannya gelar, dia tidak akan menjadi kesatria kuasi di usia muda. Perkataan pria ini membuat Lee Sin tersulut emosi, namun Hao Chen menariknya pergi meninggalkan orang-orang ini. Saat akan memasuki ruang serikat petualang, petugas menanyakan lencana kuasi. Hao Chen menunjukkan lencana itu, tapi tiba-tiba seseorang merebut lencana milik Hao Chen dan memberikan pada pria besar yang gagal ujian. Dengan sopan, Hao Chen meminta pada pria ini untuk mengembalikan lencananya. Tapi pria ini meledek Hao Chen dan menghina ibunya. Tentu saja Hao Chen marah, lalu sebagai kesatria kuasi dia menantang pria besar untuk bertarung sampai mati. Hao Chen melakukan ini karena ingat pesan guru Xingyu untuk tidak berdebat dengan musuhnya. Gunakan saja pedang di tangan dan darah musuh untuk menghapus rasa malu. Pria ini menerima tantangan Hao Chen dan mereka memulai pertarungan. Hao Chen bergerak dengan cepat menyerang musuhnya. Saat musuhnya menyerang balik, Hao Chen berhasil menangkis serangannya begitu saja. Kemudian Hao Chen menyerang lagi dengan pedang putih sejati dan gerakan menyilang yang membuat musuhnya tergeletak tidak berdaya. Orang-orang yang melihat bosnya dikalahkan oleh seorang anak kecil berusaha menyerang Hao Chen tapi dihalau oleh Shin Er. 你们敢！ Shin Er muncul menunggangi mawar unicorn. Barulah orang-orang di sana tahu bahwa Shin Er adalah mawar neraka. Kedua orang ini juga baru sadar bahwa mereka tidak boleh menyinggung mawar unicorn. Lalu mereka berdua berlutut memohon ampun pada Shin Er dan Enya dari hadapannya. Setelah menyelesaikan kegaduhan ini, mereka berdua pun bergegas pergi untuk menyelesaikan tugas ketika Hao Chen. Hao Chen memberikan lencana kesatria kuasi dan meminta tugas hadiah level 3. Tapi sekarang hanya ada tugas satu yang tersisa, yaitu berburu dan membunuh monster miasma di rawa bulan. Sang penjaga menjelaskan bahwa di rawa ada semacam gas miasma yang bisa menyebabkan halusinasi. Jika ingin mengalahkan monster miasma, sebaiknya menyiapkan beberapa pil miasma. Lalu datang seseorang yang berkata sejak dia terjebak dalam gas miasma, dia melihat seorang wanita cantik. Wanita ini mengaku sebagai istrinya, tapi kemudian wanita ini menerkam si pria botak. Pil miasma sangat sulit dibuat, hanya Master Lin yang bisa membuatnya di kota bulan. Mendadak ada keributan yang disebabkan oleh unicorn yang menarik rambut Master Lin. Master Lin pun terjatuh dan menjadi bahan tertawaan orang-orang di sana. Master Lin marah karena dia menghabiskan banyak uang untuk menata rambutnya. Master minta ganti rugi pada Shin Er, tapi Shin Er mengira Master Lin memerasnya. Lalu Master Lin menunjukkan bahwa dia memiliki bakat untuk membuat obat. Selain itu, dia adalah jenius kecil dari kuil suci penyihir. Karena kesombongannya, Shin Er memanggilnya kata hijau. Master Lin tidak terima dan balik memanggil Shin Er leci besar karena rambut merahnya. Melihat keributan ini, Hao Chen berusaha menengahi mereka berdua. 你先消消气。大力直，大力直。你还好意思说我？大力之。 Hao Chen terkesan dengan sihir Master Lin, jadi dia ingin membeli 2 botol pil miasma darinya. Master Lin yang melihat pertarungan Hao Chen barusan mulai menyukainya. Maka dari itu dia memberikan harga 3 koin emas untuk 2 botol pil miasma. Master Lin merasa memiliki kesamaan dengan Hao Chen, yaitu sama-sama kaya dan tanpa, jadi dia memberi diskon. Dan jika ada kesempatan, Master Lin mengajak Hao Chen berpetualang bersama. 1 botol diberikan pada Hao Chen dan 1 lagi diberikan pada leci besar. Shin Er marah dan meminta Mei Gui kudanya untuk menggigit rambut Master Lin. Karena takut rambutnya rusak, Master Lin pergi.
dan menyumpahi Shin Er tidak akan pernah ada pria yang akan menikahinya. Shin Er dan Hao Chen pergi ke rawa bulan menaiki Meigui. Ini adalah pengalaman pertama Hao Chen menaiki kuda terbang. Kakak Shin berkata kalau jika Hao Chen berada di Gunung Kesatria, dia akan mendapatkan tunggangan sepertinya. Gunung Kesatria adalah tempat khusus kuil kesatria untuk memelihara binatang buas yang kuat. Selama bisa menjadi kesatria level 3 sebelum berumur 20 tahun, dia bisa pergi ke Gunung Kesatria dan memilih tunggangannya sendiri. Di sanalah Kakashi mendapatkan Unicron Mawar. Hewan tunggangan akan menemani seseorang kesatria di semua pertarungan. Jadi mereka harus mengenal satu sama lain sebelum menandatangani kontrak dan menjadi rekan sejati yang saling mengandalkan. Di kuil kesatria hanya ada belasan kesatria yang memenuhi syarat setiap tahunnya. Namun Hao Chen tidak perlu khawatir karena dia adalah kesatria kuasi termuda yang seharusnya mudah untuk memasuki Gunung Kesatria juga pasti bisa menemukan hewan tunggangannya. Akhirnya mereka sampai di rawa bulan. Hao Chen sangat senang karena sebelumnya dia mengira itu adalah tempat yang suram. Di sana ada banyak rumput lanyin yang sedang bermekaran yang begitu indah dan menakjubkan. Tapi tiba-tiba Shin Er seperti orang yang tidak sadar dan mulai mengantuk. Mereka menyusuri jalan dengan hati-hati karena monster miasma bisa muncul kapan saja. Benar saja saat mereka akan memakan pil miasma, tiba-tiba datang seekor buaya besar. Lalu buaya ini tiba-tiba pergi begitu saja, begitu juga dengan hewan-hewan di sana. Kemudian muncul seekor hewan kecil yang menggemaskan. Shin Er mendekati hewan yang imut itu, tapi sepertinya mereka berdua terkena gas halusinasi. Tanpa sadar mereka berdua mengantuk dan berjalan mengikuti hewan kecil ini. Lalu cincin pemberian Chiai Er menyadarkan Hao Chen. Kemudian Hao Chen meminum pil miasma dan tersadar. Dia memanggil-manggil Shin Er yang masih terus berjalan menyusuri jalan berlumpur. Jika tidak dihentikan, Shin Er akan tersedot ke dalam lumpur ini. Saat Hao Chen akan mengikuti Shin Er, tiba-tiba muncul monster miasma. Teknik ilusi monster ini sangat kuat, bahkan Hao Chen dan kakaknya secara tidak sadar telah terperangkap dalam racunnya. Hao Chen berusaha menyerang monster miasma, tapi serangan Hao Chen tidak sedikit pun bisa menyentuh sang monster. Hao Chen juga berada di posisi yang membingungkan. Di sisi lain, dia harus melawan monster ini dan di sisi lain dia harus segera menyelamatkan kakaknya agar tidak semakin terjerumus ke dalam lumpur. Monster miasma menghalangi Hao Chen yang ingin menyelamatkan Shin Er dengan menyemburkan gas ilusi pada Hao Chen. Meskipun sudah meminum pil miasma, Hao Chen masih saja terjerumus ke dalam gas ilusi. Monster miasma adalah monster tingkat ketiga yang sulit dihadapi, tapi pertahanannya sangat lemah. Karena kekuatan terkuatnya adalah teknik ilusi. Seseorang dapat terjebak tanpa disadari juga mengendalikan pikiran dengan paksa. Orang dengan tingkatan sama sangat sulit menghadapinya. Untuk bisa menghilangkan ilusinya, maka harus memiliki pikiran dan keyakinan yang kuat. Ternyata Hao Chen pura-pura terkena ilusi monster miasma untuk mengambil kesempatan agar bisa menyerangnya. Suara benturan monster miasma membuat Shin Er sadar bahwa dia telah terkena gas ilusi. Setelah Shin Er sadar, dengan segera Hao Chen memberinya pil miasma dan Hao Chen bisa fokus untuk menyerang monster miasma. Hao Chen menyerang dengan pedang putih sejati dan formasi kenaikan langit yang membuat monster miasma terluka. Sementara itu, Lee Sin yang terlalu banyak menghirup gas miasma diminta Hao Chen untuk istirahat sejenak. Sedangkan Hao Chen kembali menyerang. Ketika mendapat kesempatan, Hao Chen kembali menyerang monster miasma berkali-kali hingga sang monster kalah. Monster miasma menggunakan tipu dayanya untuk menarik perhatian Hao Chen dan Lee Sin, tapi mereka sudah tidak akan tertipu lagi. Mereka berhasil mendapatkan inti kristal monster miasma yang merupakan sumber kekuatannya. Dengan adanya inti kristal ini, Hao Chen telah menyelesaikan tugas ketiganya. Dalam perjalanan pulang, Shin Er merasa malu karena dia yang berusaha membantu Hao Chen, tapi malah dia yang dilindungi oleh juniornya. Shin Er merasa harus menjadi lebih kuat. Setelah menyelesaikan semua tugas yang diberikan Tuan Xingyu, Hao Chen berpamitan pulang dari kuil kesatria cabang kota bulan.
Tapi Ketua Nalan berkata Hao Chen akan segera kembali karena orang seperti Hao Chen ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam ujian Liga Pemburu Iblis. Hao Chen bergegas kembali pulang untuk melapor pada Tuan Xingyu dan segera pulang menemui ibunya. Kepulangan Hao Chen disambut oleh bunga-bunga bermekaran dan banyak kupu-kupu indah. Melihat indahnya bunga di sekitar, Hao Chen bermaksud membawa beberapa bunga untuk guru Xingyu. Namun ketika sampai di rumah, ibunya keluar rumah tidak berdaya disusul guru Xingyu. Hao Chen salah paham melihat kejadian ini. Dia mengira guru Xingyu melakukan hal yang buruk pada ibunya. Saking emosinya, Hao Chen mengeluarkan pedang untuk menyerang guru Xingyu yang sedang mengobati ibunya. Tapi guru Xingyu menahan serangan Hao Chen. Lebih dari 10 tahun yang lalu, berkat Tuan Xingyu perang akhirnya berakhir. Tuan Xingyu telah memenangkan segel tahta suci usia yang begitu muda, jadi orang-orang mengadakan pesta. Saat hujan meteor jatuh, Tuan Xingyu sedang bersama dengan UR. UR membuat permohonan tapi Tuan Xingyu tidak percaya dengan tahayul, karena dia lebih suka membuat perubahan dengan tindakan daripada menggantungkan harapan pada hal seperti itu. Tapi UR berkata tidak semua orang memiliki kesempatan untuk membuat perubahan seperti dirinya, yang sejak kecil menderita penyakit bahkan sampai sekarang masih belum sembuh. Tetapi menerima diri kita yang sekarang dan menikmati hidup saat ini, UR tidak pernah berpikir itu adalah kelemahan. Setelah itu Tuan Xingyu dengan kekuatannya membuat meteor jatuh lagi. Dia memohon agar UR bisa segera sembuh. Dari situlah benih-benih cinta orang tua Hao Chen bermula. Tuan Xingyu marah karena Hao Chen yang bertindak tidak sabaran padahal dia tidak pernah mengajarinya seperti itu. Karena sikap Hao Chen, Tuan Xingyu membuat batas. Apabila Hao Chen bisa melewati batas itu, maka Tuan Xingyu akan mengembalikan ibunya. Sambil menangkis semua serangan Hao Chen, Tuan Xingyu memberitahu kelemahan Hao Chen. Menjadi penyayang bukanlah hal salah, namun kemarahan tidak akan membuatnya menjadi lebih kuat, itu malah membuatnya kehilangan penilaian. Meskipun telah berkali-kali jatuh, Hao Chen tetap berusaha melawan sang guru. Bahkan dia mempertaruhkan tubuhnya demi sang ibu. Hao Chen benar-benar marah pada sang guru hingga merusak segel putra cahaya. Setelah segel putra cahaya rusak, Hao Chen akan kehilangan kesadaran selamanya. 我也一定要保护我妈妈！ 光明之子的封印居然被冲破了！ Dengan kekuatan ini, Hao Chen berhasil melewati batas yang dibuat oleh sang guru. Lalu guru Xingyu meminta Hao Chen untuk memfokuskan dan mengendalikan diri. Tapi kemarahan Hao Chen semakin menjadi-jadi hingga kekuatan putra cahaya sudah benar-benar lepas kendali. Berkali-kali Tuan Xingyu mencoba menahan Hao Chen namun tidak berhasil. Kemudian guru Xingyu mendekati Hao Chen dan memintanya untuk memikirkan tentang ibunya yang ingin dia lindungi. Namun saat memikirkan sang ibu, Hao Chen kembali meledak-ledak dan mengeluarkan keterampilan putra cahaya. Hao Chen mempelajari keterampilan langsung tebasan sinar matahari. Tiba-tiba Hao Chen melihat tali pelindung yang dibuat sang ibu. Dengan cintanya pada sang ibu, Hao Chen berhasil mengendalikan kekuatan cahaya. Mama! Hao Chen kembali pada dirinya sendiri dan jatuh pingsan. Mulai saat itu, Hao Chen benar-benar menjadi putra cahaya. Ketika sang ibu sedang merawat Hao Chen yang masih tidak sadarkan diri, dia berkata semoga Hao Chen bisa merenungkan diri baik-baik dan berhenti menjadi impulsif. Saat Hao Chen bangun, ibunya mulai menjelaskan jika guru Xingyu tidak menggertaknya. Justru ketika Hao Chen kembali, guru Xingyu sedang merawat luka ibunya. Akhirnya sang ibu memberitahu Hao Chen bahwa guru Xingyu adalah ayahnya. Hao Chen langsung terbangun saking kagetnya. Kemudian ibu Hao Chen menceritakan kejadian 10 tahun lalu saat terjadi perang besar antara manusia dan iblis. Ayahnya terluka parah dalam pertempuran itu dan ibunya juga diculik oleh ras iblis. Karena ibunya menderita penyakit yang begitu menyakitkan dan tidak tahu bagaimana akan menghadapi ayahnya, jadi sang ibu memutuskan untuk datang ke kota Odin sendirian.
Dan saat itu juga ibunya baru menyadari jika dia sedang mengandung Hao Chen. 10 tahun terakhir ini juga merupakan penderitaan bagi sang ayah yang mencari ibunya kemana-mana. Ayahnya juga tidak tahu kalau dia juga memiliki seorang anak. Ibu Hao Chen ingin memberitahu Hao Chen secara langsung tentang ayahnya, tapi sang ayah khawatir jika Hao Chen tidak bisa menerimanya. Jadi sang ayah mendekatkan diri dengan menjadi gurunya, dan hasilnya malah lebih sulit membuat untuk Hao Chen bisa menerimanya sebagai ayah. Sambil berlutut pada Hao Chen, sang ayah mengucapkan terima kasih karena Hao Chen telah merawat Bu Yue, istrinya, selama bertahun-tahun. 所以星野老师的身份和你相处，你母亲本想直接告诉你，对你表示最珍重的感。妈妈遇到了一件特别痛苦的事情。龙浩辰， Hao Chen lah yang telah menebus ketidakmampuan ayahnya untuk merawat sang ibu. Dia juga lah yang telah memenuhi janji sang ayah untuk melindungi Bai Yue. Bai Yue adalah orang yang paling dicintai oleh Xingyu, serta Hao Chen juga orang yang paling penting dalam hidupnya, sedangkan Xingyu gagal melindungi mereka berdua. Long Xingyu sangat bangga pada Hao Chen. Dia juga meminta maaf karena telah menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab. Ternyata sejak pertama kali Hao Chen melihat sang ayah, dia sangat menyukai dan kagum padanya. Sejak kecil orang lain selalu mengejek Hao Chen sebagai anak yatim. Awalnya Hao Chen tidak peduli sama sekali, tapi setelah menghabiskan banyak waktu dengan guru Xingyu, Hao Chen semakin terpikir jika saja guru Xingyu adalah ayahnya maka sangat bagus. Jadi Hao Chen tidak menyalahkan dan juga tidak membenci ayahnya. Hanya saja dia tidak pernah berpikir suatu hari akan memiliki ayah. Bahkan ayahnya adalah orang yang sangat dia kagumi. Hao Chen sangat senang dan berlari memeluk ayahnya. Di suatu kota, ras iblis menyerang umat manusia dan menghancurkan seluruh kota. Tuan Xingyu merasakan ada nafas iblis, jadi dia meminta istrinya untuk menunggu di rumah sementara dia dan Hao Chen akan pergi memeriksa. Ketua iblis meminta pasukannya untuk pergi membawakan semua umat manusia padanya. Saat pasukan iblis menyerang seorang warga, Guru Balse datang bersama murid-murid kesatria. Mereka bersiap menyerang pasukan iblis dengan bantuan cahaya kemuliaan dari Guru Balse. Jiang Hu hampir saja dibunuh oleh ketua iblis serigala. Untung saja Guru Balse datang tepat waktu. Namun Guru Balse terjatuh dan hampir saja terkena sayatan cakar dari iblis serigala. Tapi Hao Chen datang membantu Guru Balse dengan serangan tebasan pedang menyilang. Teman-teman Hao Chen terkejut melihat kedatangan Hao Chen. Lalu Hao Chen memberitahu bahwa bukan hanya dia yang datang, tapi juga Tuan Xingyu. Guru Balse merasa dengan kedatangan Tuan Xingyu mereka akan menang dalam pertempuran melawan ras iblis. Tapi ketua serigala menganggap ucapan Guru Balse adalah hal yang lucu karena mereka berani menyombong di hadapan Dewa Iblis Serigala. Dewa Iblis Serigala berkata akan meratakan beberapa kota dan meminta umat manusia untuk berhenti melawan serta menyerah dengan patuh. Orang-orang mulai ketakutan. Lalu datang Tuan Xingyu menyerang Dewa Iblis Serigala dan berhasil mengalahkannya. Melihat Dewa Iblis Serigala sudah dikalahkan, orang-orang mulai bersemangat menyerang para pasukan iblis untuk mempertahankan wilayahnya. Tapi tiba-tiba saja Guru Balse diserang oleh Ami Pilar Iblis ke-71. Melihat gurunya tergeletak tidak berdaya, Hao Chen dan teman-temannya mencoba menyerang Ami, tapi mereka dihempaskan oleh Ami. Ami meminta pasukan iblis untuk menyerang umat manusia sementara dia akan melawan Tuan Xingyu. Ami cukup kagum dengan kemampuan Tuan Xingyu yang berhasil membunuh salah satu klonnya. Dengan sombongnya, Pilar Iblis berkata akan membunuh Tuan Xingyu dan menganggapnya sebagai hadiah pertempuran pertamanya. Ami juga berkata mati di cakar Pilar ke-71 Dewa Iblis Serigala adalah suatu kehormatan. Belum saja Ami berhenti menyombongkan diri, dia telah dikalahkan oleh Tuan Xingyu di depan anak buahnya. Tidak terima dipermalukan di depan anak buahnya, Ami kembali menyerang Tuan Xingyu yang sedang menyembuhkan luka Guru Balse. Tuan Xingyu membuat formasi untuk berperang dengan Ami agar dia tidak melukai orang-orang di sekitar.
Tuan Xingyu juga tidak menggunakan pedangnya karena dia merasa tidak perlu menggunakan pedang untuk membunuh pilar iblis ke-71. Setelah mendapat pukulan berkali-kali dari Tuan Xingyu, akhirnya Ami sadar bahwa kekuatan Tuan Xingyu lebih kuat darinya. Tapi menurutnya itu bukan masalah karena kecepatan dan cakar adalah kekuatannya. Tidak hanya kuat, cakar Ami ini juga memiliki racun. Ami melakukan ini untuk memperlambat gerakan Tuan Xingyu. Namun semua usaha Ami percuma karena Tuan Xingyu memiliki kecepatan yang lebih cepat darinya. Ami marah disebut sebagai irang terlemah. Kemudian dia menyerap kekuatan pasukan iblis serigala untuk menghancurkan Tuan Xingyu. Dengan menyerap kekuatan pasukan iblis serigala untuk menunjukkan bahwa itulah sebenarnya kekuatan dewa iblis serigala. Dia meminta Tuan Xingyu untuk menyerah karena kekuatan dewa iblis bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh umat manusia. Ami tidak menyangka dalam perburuan pertamanya dia langsung berhadapan dengan mangsa besar yang berhasil mengalahkannya. Untuk itu meminta Dewa Iblis Bulan Agares yang memiliki mata terang seperti bulan untuk memberkahinya. Atas ketidakmampuannya, Ami meminta bantuan Tuan Agares untuk melindungi kehormatan dan kemuliaan Dewa Iblis. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Sekian dulu cerita dari Mimin, lanjutannya bakal Mimin upload di lain hari. Jangan bosan-bosan buat ingetin Mimin supaya Mimin upload kelanjutan ceritanya. Oke, sekian, terima kasih.